pada program Kuliah Kerja Nyata tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Puji serta syukur kita, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat dan kasih sayang serta pertolongan Allah lah sampai saat ini kita masih diberikannya umur, diberikannya kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan puasa pada bulan Ramadan yang sudah di penghujung. Selanjutnya, salawat dan salam semoga tetap tercurah ke ruh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan berlapaskan sepotong doa, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, karena syafaat beliaulah yang kita harap-harapkan mulai dari dunia ini hingga nanti di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun judul ceramah singkat saya pada kali ini ialah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Sebagaimana kita tahu, wahai saudara-saudariku sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan yang dilipat gandakan semua amal kebaikan. Bahkan tidurnya orang yang puasa pun terhitung ibadah. Apalagi yang mengajarkan kebaikan, yang mengajak saudaranya kepada kebaikan, itu semua adalah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Apalagi kita sekarang ini, kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan, yaitu 28 Ramadan bertepatan pada hari Kamis. Mari kita perbanyaklah beramal kebaikan, berbuat kebaikan, menebar manfaat kepada saudara-saudara kita yang lain. Yang pertama yang akan saya bahas pada kali ini ialah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang menjalankan ibadah puasa tapi tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya itu kecuali rasa lapar dan haus. Ini adalah salah satu orang yang merugi di bulan Ramadan. Dia menjalankan ibadah puasa tapi dia tidak tahu apa yang menyebabkan pahala puasanya itu hilang. Inilah sebabnya syarat sahnya ibadah itu harus dengan ilmu. Kita tahu ilmunya, apa yang membatalkan puasa, apa yang membatalkan ibadah puasa, dan apa yang haram bagi puasa tersebut. Salah satu penyebabnya hilangnya pahala puasa seseorang itu ialah karena dia berbohong atau berdusta. Apabila kita berdusta, maka dengan sengaja kita berdusta kepada saudara kita, mengatakan sesuatu yang berbohong, maka disitulah pahala puasa kita akan hilang. Tidak ada lagi pahala kita dalam menjalankan ibadah puasa tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan sesuatu dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus.
Ini gambaran bagi orang-orang yang mengerjakan puasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya itu kecuali hanya menahan rasa lapar dan haus ketika siang hari. Maka dari itu saudara-saudariku, ada beberapa faktor yang menyebabkan batalnya pahala puasa seseorang. Yang pertama yang saya katakan tadi yaitu berdusta. Yang kedua mengupat. Yang ketiga memandang sesuatu yang menimbulkan hawa nafsu. Yang keempat mengadu domba. Maka dari ini semoga kita terhindar dari melakukan hal-hal tersebut sehingga puasa kita terjaga hingga akhirnya berbuka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak mengikuti salawat tarawih sampai selesai. Masya Allah. Di sini apalagi di akhir-akhir bulan Ramadan seperti ini, malam-malam bulan Ramadan akhir seperti ini, kita melihat orang di masjid yang pada awalnya ramai, tapi kalau kita lihat di akhir-akhir Ramadan ini hanya ada beberapa orang. Mungkin tidak di kampung saya, tidak di kampung saudara, semuanya kebanyakan pada awal Ramadan itu di masjid orang sangat ramai. Tapi ketika di tengah ketika di akhir akan mulai semakin sedikit akan berkurang. Karena apa saudari? Seharusnya kita harus tahu pembagian bulan Ramadan itu minggu yang pertamanya adalah 10 pertamanya adalah rahmat dan pertengahannya adalah maghfirah dan yang 10 terakhirnya adalah itqum minan nar. Maka dari itu sewajarnya lah kita memperbanyak amal-amal kita di penghujung bulan Ramadan seperti ini. Bukan hanya seperti yang saya katakan tadi, orang yang merugi itu orang yang tidak mengikuti sholat tarawih sampai selesai. Dia mengikuti sholat tarawih tapi tidak sampai selesai. Mungkin hanya 4 rakaat atau 2 rakaat dia langsung pulang. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang salat tarawihnya mengikut imam sampai selesai, maka baginya pahala seperti orang yang salat semalaman. Masya Allah, betapa besarnya karunia dan rahmat Allah melipat gandakan amal-amal di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, wahai saudara-saudariku sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selanjutnya yang ketiga ialah orang yang yang ketiga ialah orang yang merugi di bulan Ramadan ialah orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Na'udzubillahi min zalik. Semua kita berlindung jangan sampai kita termasuk orang yang ini. Sebab wahai saudara-saudariku, perbanyaklah membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan. Sebab para ulama mengatakan, ada orang ulama mengatakan yang mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu 30 kali, ada yang 60 kali. Bahkan salah satu ulama mengatakan ada yang 80 kali menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Maka karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, orang yang membaca Al-Quran darinya, orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran maka baginya satu kebaikan. Setiap satu huruf yang kita baca dari Al-Quran adalah bernilai kebaikan. Dan saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka dari itu sewajarnya lah kita, wahai saudara-saudariku sekalian, marilah sama-sama kita memperbanyak membaca Al-Quran terutama di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Selanjutnya yang keempat, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan adalah orang yang tidak menjaga solatnya, wahai saudara-saudariku. Orang yang tidak menjaga solat 5 waktu. Ini adalah rukun Islam. Itu beda.